Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia saat ini merindukanmu? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran apakah si doi saat ini sedang merindukan aku atau enggak sih? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah dia saat ini merindukan kamu. Oke? Langsung saja kita ambil kartunya dan kita shuffle mulai dari sekarang, oke? Apakah dia saat ini merindukanmu? Oke. Apakah dia saat ini merindukanmu? Di sini terbuka sudah pas 3 kartu ya. Jadi ini kita gunakan di pel yang pertama di sini. Kemudian disusul ini ya, ada kartu pel yang kedua. Di sini ada kartu pel yang ketiga, oke? Kita tata terlebih dahulu. Oke. Oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya, jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila teman-teman semuanya memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan pel yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk pilihan kartu yang ketiga dan untuk kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama terlebih dahulu. Dan sekarang saatnya kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, kita coba buka kartunya dan kita shuffle ya. Oke. Apakah dia saat ini merindukan kamu? Kita coba lihat. Oke, di sini ada satu clue terbuka. Knight of Swords. Makna yang begitu dalam di sini, Clarissa melihat. Kemudian, apakah dia saat ini merindukanmu? Ada 2 clue juga terbuka. Ada kartu Seven of Cups. Oke. Kemudian di sini ada kartu yang ketiga, ada kartu King of Cup. Oke.
Dan kita hanya mengambil 5 dek kartu, berarti kita ambil kartu yang jatuh dari urutan yang paling atas. Di sini ada kartu The Emperor, kemudian di sini juga ada kartu King of Swords. Yes. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Dan mari kita geser biar teman-teman semuanya juga melihat secara jelas visual dari kartu-kartu yang sudah saya tebarkan. Oke. Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia saat ini merindukanmu? Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu The Chariot. Artinya apa? Dia sebenarnya menahan rasa kerinduan sama kamu, menahan rasa kangen sama kamu, bahkan bisa dibilang ingin gitu menemui kamu, bertatap muka secara langsung. Tetapi mungkin karena pekerjaan dia saat ini juga berat, atau mungkin karena batasan ruang, jarak, dan waktu antara kalian yang cukup jauh gitu, sehingga saat ini yang harus dia lakukan hanyalah bisa bersabar menahan kesedihan gitu ya, bisa bersabar menahan kerinduan yang saat ini sedang dia rasakan. Dan apakah dia saat ini merasa sedih? Ya jelas gitu, lawang di pikiran dia saat ini cuma satu gitu, bisa menemui kamu seutuhnya. Tetapi apa yang dalam artian itu, tetapi apa yang terjadi gitu, saat ini justru dia tidak bisa menemui kamu secara langsung karena beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Mungkin dari jarak ruang dan waktu juga bisa, dari pekerjaan dia, dari kesibukan dia gitu, sehingga dia banyak waktu dia banyak tersita gitu, banyak dia gunakan untuk kepentingan yang dalam artian tuh yang memang harus diprioritaskan gitu. Misalnya masalah pekerjaan, ini kan masalah yang benar-benar bukan main-main untuk masa depan dia, untuk masa depan kamu nantinya gitu. Jadi makanya orang ini kayak oke lah, nggak apa-apa gitu. Jadi saat ini saya harus bisa bersabar terlebih dahulu gitu. Walaupun saat ini gitu antara kamu dan dia belum bisa bertemu secara langsung, tapi di dalam hati dia sudah merasa berjanji bahwa yakin suatu saat nanti gitu antara kamu dan dia bisa bertemu dalam suasana yang jauh lebih tenang, jauh lebih harmonis, lebih romantis daripada waktu yang saat ini. Aku juga di sini melihat bahwa dia tipikal seseorang yang penuh dengan kesabaran gitu. Dalam artian saya tahu bahwa keinginan orang ini tuh nggak suka gitu. Dalam artian tuh berkomunikasi hanya lewat sosmed aja gitu. Jadi keinginan dia itu apa sih gitu? Ya ingin ketemu secara langsung sama orang yang dia sayang. Karena dengan seperti itu bagi dia tuh kayak merasa udah ngerasa lega banget gitu, daripada kontek-kontekan hanya lewat layar ponsel. Itu menurut dia itu kayak kurang merasa lega gitu, karena sejatinya orang ini yang dia inginkan gitu bener-bener bisa menemui kamu secara langsung. Tetapi karena yang saya sebutkan tadi, ruang, jarak, dan waktu dan aktivitas dia gitu yang membuat antara kamu dan dia nggak bisa bertemu secara langsung. Bisa jadi hal itu kayak menjadi jurang penghambat, tapi orang ini tetap gitu, artinya tuh kayak bersabar menahan rasa kerinduan, rasa kangen sama kamu, rasa ingin bertemu sama kamu. Dia mencoba bersabar dan yakin bahwa kedepannya pasti sama Tuhan akan digantikan momen yang jauh lebih spesial gitu daripada yang saat ini. Aku juga di sini melihat bahwa mungkin kamu sering ya, ketika waktu kamu kosong gitu, entah kamu waktu senggang, waktu istirahat gitu, tiba-tiba kayak di dalam pikiran kamu langsung gitu terus terbesit nama dia, terbesit diri dia. Artinya apa? Ya berarti orang ini juga lagi memikirkan sesuatu hal yang sama, memikirkan kamu gitu. Otomatis kamu memikirkan dia. Dan bisa dibilang entah kenapa gitu, terkadang kamu juga suka gitu, hati kamu kayak merasa tergetar gitu. Artinya apa? Ya orang ini sangat menahan kerinduan terhadap orang yang dia sayang, yaitu kamu gitu. Jadi makanya nggak usah heran gitu apabila kamu tiba-tiba langsung kayak nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba langsung terbesit nama dia di dalam diri kamu. Itu artinya ya berarti orang ini sedang memikirkan kamu pada saat itu juga. Clarissa juga melihat bahwa kamu juga sebenarnya itu tipikal seseorang yang untuk saat ini gitu kamu sebenarnya juga ingin sih gitu, ingin ketemu sama dia secara langsung, ingin tahu dia seperti apa saat ini gitu, dia gimana keadaannya gitu, sehat atau bagaimana gitu. Kamu sebenarnya ingin tahu tentang hal itu, tetapi kamu di sini mencoba gitu berperan untuk bisa memposisikan diri. Bisa memposisikan diri itu artinya apa? Ya sisi pengertian kamu kerahkan gitu. Karena apa? Ya kamu menyadari bahwa bisa dibilang tuh kayak pekerjaan dia juga banyak, aktivitas dia juga padat gitu. Dan di sini kamu sebagai pasangan gitu, ya inilah gitu, sisi pengertianku ini harus benar-benar aku tunjukkan gitu. Karena apa? Ya dengan seperti itu kan orang ini tuh kayak nggak akan merasa terbebani daripada yang kamu kayak terus-terusan ngotot gitu. Kamu kapan sih gitu ketemu sama aku? Kamu kapan sih nemuin aku? Kamu kapan sih gini gitu? Otomatis kan
di dalam hati dia jadi kepikiran. Nanti kamu takutnya justru malah mengganggu aktivitas dia, pekerjaan dia, produktivitas dia, segalanya jadi kayak kamu takutnya nanti terganggu. Nah, maka dari itu kamu di sini sebenarnya juga jika ditanya gitu, apakah kamu juga menahan kerinduan, juga sama gitu. Kamu juga merasakan sesuatu hal yang sama di sini gitu. Sama seperti dia, sama-sama berat menahan kerinduan yang tak tertahankan. Tetapi ya karena di sini gitu peran pengertian kamu kerahkan, ya akhirnya ya sudahlah gitu, dia aja bisa bersabar gitu, apalagi saya gitu. Jadi kayak saya harus bisa mencontoh apa yang telah dia lakukan gitu. Jadi kayak mencoba bersabar, berbesar hati. Ya sebenarnya kalian juga sama-sama dalam artian tuh sama-sama menahan kerinduan gitu. Ya siapa sih yang namanya seseorang gitu ya, sebuah pasangan yang tidak ingin saling menemui pasangannya secara langsung? Pasti itu semua keinginan setiap insan gitu, yang kalian semuanya tuh kayak berhubungan gitu. Pasti semua kalian juga memiliki satu pemikiran yang sama. Tetapi ya di sini memang apabila situasi dan kondisinya tidak mendukung, ya peran pengertian kalian lah yang memang benar-benar harus kita implementasikan terhadap hubungan ini. Karena apabila kita tidak bisa dalam artian tuh memberikan sebuah pengertian, ya maka hubungan ini nggak akan bisa jalan. Alhasil apa? Ya kamu terus posesif sama dia, dan dia akhirnya lama-lama nggak nyaman sama kamu, dan akhirnya pelan-pelan menjauh. Bisa saja goodbye gitu. Goodbye kemana? Ya pergi menjemput hubungan yang baru yang jauh lebih baik daripada kamu, atau mungkin bisa saja gitu dia mendapatkan sebuah kenyamanan baru. Nah, maka dari itu di sini apa yang kamu lakukan saat ini sebenarnya sudah betul gitu, sudah benar. Walaupun terkadang di dalam diri kamu itu kayak masih ada gitu rasa gejolak yang kayak nih, siapa sih gitu. Ini tuh kayak kamu terkadang juga adalah perasaan yang kayak ngedumem gitu. Selalu deh gitu. Misalnya ketemu selalu tertunda, misalnya ketemu selalu ada pekerjaan, misalnya kayak ingin merencanakan sesuatu hal tuh kayaknya gagal lagi karena urusan pekerjaan. Terkadang ada juga gitu di dalam pikiran kamu itu kayak yang kayak seolah-olah itu ngedumam gitu, ngedumam tentang masalah itu. Tetapi ya kamu mencoba gitu bersabar dan percaya bahwa orang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, atau orang yang saat ini sedang kamu sayang gitu, dia pasti bisa menjaga diri dia sendiri. Dan di sini kamu juga bisa dalam artian tuh menjaga hati kamu untuk dia gitu, menjaga perasaan ini untuk dia. Dalam artian tuh apa? Ya menciptakan sebuah kenyamanan gitu yang jauh lebih nyaman daripada apa yang dia rasakan sebelum-sebelumnya. Aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak kalian sudah melewati proses gitu ya. Proses bersama dia ini bisa dibilang tuh udah cukup panjang, udah cukup lama. Bisa dibilang kalian sudah melewati namanya jatuh bangun, mulai kalian berantem, bahkan hampir putus, hampir hubungan ini nggak bisa diselamatkan. Tetapi karena besarnya harapan dan keinginan kalian untuk bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan, atau mungkin ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya, ya ini kalian berdua sama-sama bisa mempertahankan. Bahkan bisa dibilang dia sudah terlanjur ngerasa nyaman sama kamu, dan kamu juga sudah terlanjur nyaman sama dia gitu. Intinya apa? Ya kalian antara kamu dan dia memiliki satu tujuan gitu, yaitu tujuan yang positif, bisa berbahagia dalam sebuah momen yang benar-benar kalian inginkan. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini sebenarnya orang ini tuh tipikal seseorang yang ambisius gitu. Ambisius itu dalam artian apa sih gitu? Ya memang tujuan dia ingin menggapai hubungan yang lebih serius daripada sebelumnya gitu. Tetapi orang ini untuk saat ini posisinya tidak ingin terlalu menjanji-janjikan kata-kata manis untuk kamu, karena dia merasa bahwa saat ini masih belum bener-bener gitu ya ada kata kesiapan yang 100% gitu. Karena bisa dibilang yang pertama gitu, dari segi waktu aja dia kayak masih dalam artian tuh lebih banyak ke pekerjaan gitu daripada waktu untuk kamu. Dia sadar diri gitu. Dan di sisi lain gitu ya masih banyak hal gitu yang harus dia kejar. Mungkin kayak ini orang ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu, atau mungkin keinginan dia ingin mengumpulkan beberapa materi gitu. Yang namanya pernikahan kan dalam artian tuh apa ya, juga mempersiapkan gitu namanya sebuah pentakel keuangan gitu. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah gitu. Dan dia merasa bahwa saat ini tuh kayak hal tersebut tuh kayak belum dia dapatkan seutuhnya. Jadi makanya untuk orang ini gitu, mau masih muda, mau masih fresh gitu, orang ini akan mengejar terus gitu sampai benar-benar dalam artian segala sesuatunya tuh udah tersiapkan, baru gitu kamu akan ditarik ke jenjang yang lebih serius. Karena di sini aku melihat akan ada sebuah transisi yang positif. Artinya apa gitu? Ya semakin lama hubungan ini jauh semakin membaik, semakin lama akan semakin serius. Tetapi gitu asalkan gitu kamu benar-benar bisa ngertiin dia, dan kamu bisa memahami apa kemauan dia, apa keinginan dia. Sebenarnya berpasangan sama dia simpel sih gitu, cukup kamu bisa ngertiin dia. Tetapi
Tapi ya terkadang gitu yang namanya sifat manusiawi gitu, itu hal yang lumrah sih apabila kayak kita terlalu dalam artian tuh apa sih ya gitu. Namanya kalau misalnya kita ingin ketemuan gitu, tapi kayak ketemuannya tuh cancel gitu, otomatis kan ada rasa kecewa di dalam benak kalian masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian tidak gitu, namanya kalian bohong gitu. Karena di sini yang saya lihat akan ada tetap itu rasa sakit hati karena dikecewakan. Ini kenapa sih gitu? Aku udah memplanning jauh-jauh hari ternyata gagal gitu. Pasti kalian juga ngerasa kecewa. Cuman ya memang kalian harus bisa bersikap secara bijaksana dan dewasa gitu. Karena apabila kalian masih tetap gitu ya berprinsip pada sifat kecildisan atau kekanak-kanakan kalian, ya maka hubungan ini nggak akan bisa bertahan lama gitu. Karena apa ya, orang ini saat ini sudah ngerasa nyaman sama kamu, sudah ngerasa bahwa kamu saat ini adalah orang yang bener-bener paling spesial atau bisa ngertiin dia. Jadi makanya orang ini tuh kayak ingin sekali memperjuangkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan atau jenjang yang lebih serius. Walaupun bisa dibilang ya hal tersebut tuh kayak susah untuk digapai gitu. Tapi orang ini percaya bahwa suatu saat gitu pasti dia bisa mewujudkan gitu apa yang ada di dalam diri kamu gitu. Kan sebenarnya tuh kayak keinginan yang ada di dalam diri kamu kan kamu ingin gitu bener-bener tuh kayak hubungan ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius gitu. Kamu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan bersama dia gitu. Di dalam diri kamu kan ada pikiran atau perasaan yang seperti itu, tetapi kan untuk saat ini memang posisinya belum terlaksana. Dan orang ini di dalam hati dia tuh kayak udah ditanamkan gitu, ditanamkan benih yang kayak oke gitu, walaupun saat ini aku belum bisa membahagiakan kamu dan belum bisa mewujudkan apa yang kamu mau gitu, tapi dia percaya bahwa suatu saat gitu apabila momennya sudah ada, momennya sudah hadir gitu, pasti orang ini bakal menepati janji. Karena yang saya lihat dia bukan tipikal seseorang yang licik gitu. Artinya apa? Dia berani berkata, berarti dia berani untuk bertanggung jawab gitu. Dan di sini yang saya lihat ya apabila orang ini tuh kayak belum berkata tentang intinya tuh membicarakan tentang masalah keseriusan hubungan kalian, itu artinya orang ini belum merasa siap dari beberapa aspek gitu. Mungkin dari segi keuangan atau mungkin dari segi pekerjaan, segi yang lain-lain gitu. Dan di sini apabila dia udah ngerasa siap gitu, tanpa kamu minta pasti dia bakalan bener-bener tuh kayak apa ya, menyatakan gitu ya, menyatakan tentang dalam artian tuh kayak hubungan ini oke gitu. Biar ini tuh kayak gini, kamu tahu gitu letak finish kamu di mana dan kamu tahu letak berhenti kamu di mana gitu. Ini tuh biar antara kamu dan dia tuh nggak ngambang gitu loh. Aku di sini melihat sih bahwa orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak rasa pengorbanan dia, rasa perjuangan dia bisa diadu kok gitu. Artinya tuh apa? Ya kamu bisa membandingkan gitu perjuangan orang ini sama mantan kamu yang dulu gitu. Artinya tuh apa? Ya orang ini bener-bener kayak walaupun kamu kayak nggak bisa melihat secara langsung gitu, tapi kamu bisa merasakan ketulusan dari dia, bagaimana cara dia mencintai kamu, bagaimana cara dia menghargai dan memperlakukan kamu. Dari situ kamu bisa dalam artian tuh bisa intinya tuh kayak membandingkan lah. Wah ini ternyata tuh kayak nggak sama seperti orang yang saya pernah kenal sebelum-sebelumnya gitu. Dia benar-benar kayak menjadi pribadi yang berbeda gitu. Dan dari situlah gitu sehingga membuat kamu itu kayak merasa tertantang ingin mengenal dia lebih jauh dan lebih dekat lagi. Jadi seperti itu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini memang kayak nggak ada seseorang yang bisa mematahkan rasa ambisi dan keinginan dia gitu. Jadi gitu, misal orang itu kayak udah ngerasa ingin memperjuangkan hubungan ini bersama kamu gitu, ya berarti udah gitu, nggak ada yang lain yang harus dia perjuangkan gitu selain fokus ke depannya gitu terhadap hubungan ini gitu. Walaupun ya rintangan yang kalian hadapi benar-benar sulit gitu, tapi orang ini mencoba gitu bertahan di sela-sela kesulitan yang kalian alami. Jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa kamu terkadang juga sempat sih gitu ada perasaan yang kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak bingung gitu, bingung terhadap tingkah gitu, terhadap tingkah dia terhadap kamu. Terkadang ya bisa dibilang tuh kayak kamu ngerasa nyaman dan seneng gitu apabila orang ini tuh kayak banyak waktu buat kamu. Tetapi terkadang kamu juga kayak ngerasa sedih gitu apabila kayak waktu orang ini tuh kayak banyak dia gunakan sama pekerjaan dia gitu. Cuman ya kayak di sisi lain gitu kamu kayak bener-bener adalah perasaan yang kayak oke gitu, mungkin saat inilah gitu ya bener-bener tuh kayak waktu pengertianku ini yang bener-bener harus saya tunjukkan sama dia gitu, biar orang itu kayak semakin
sangat ingin gitu untuk memperjuangkan saya gitu, atau mempertimbangkan saya untuk dijadikan sebagai calon pendamping hidupnya. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini juga sebenarnya juga ngerasa bingung gitu, ngerasa bingung juga gitu, ngerasa bingungnya apa sih kalau dia gitu. Kalau mungkin kamu bingung terhadap sifat dia, tapi kalau dia berbeda gitu. Bingungnya itu kayak gini. Sebenarnya orang ini tuh kayak sudah sangat ingin gitu, ingin memilih kamu seutuhnya. Tetapi kayak di sisi lain gitu, dia bingung gitu, harus memprioritaskan yang mana gitu. Karena bisa dibilang keinginan dia juga ada beberapa gitu. Dan di sini tuh kayak dia harus bingung gitu, mendahulukan untuk lebih serius sama kamu atau mendahulukan tentang masalah karir gitu. Yang saya lihat seperti itu. Dan menurut saya sih orang ini pilihannya bijak gitu. Dalam artian tuh kayak gini. Oke lah, orang ini tuh kayak nggak ingin ngelihat nanti gitu ya, anak, istri atau suaminya nanti tuh kayak ngerasa menderita gitu. Jadi kayak bener-bener dia planning mulai dari sekarang. Mumpung masih muda berarti saya harus intinya tuh kayak apa ya, dalam artian tuh kayak bekerja keras gitu, biar nantinya gitu, biar apabila kalian sudah berkeluarga gitu, kalian tuh kayak tinggal ngerasa enaknya saja gitu. Terus di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup di sini menggambarkan tentang ini bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan gitu. Kalau misalnya buat laki-laki, ya berarti dia adalah tipikal seseorang yang patut untuk kamu jadikan sebagai seorang kepala kepala rumah tangga. Kalau misalnya dia seorang perempuan, artinya dia adalah tipikal seseorang yang benar-benar bagus untuk kamu jadikan sebagai calon pendamping hidup, misal calon istri gitu. Karena apa? Kalau misalnya dia seorang perempuan, dia tipikal seseorang yang mandiri. Artinya apa? Dia tidak ingin terlalu bergantung misal tuh sama suami gitu. Apa yang harus dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan, ya dia bakalan take action, dia bakalan lakukan gitu. Untuk dalam artian tuh membantu meringankan beban di dalam keluarga. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya dia nggak perlu diragukan lagi gitu. Karena jiwa pemimpin dia tuh sangat tinggi. Jadi kayak orang ini tuh kayak mampu mengarahkan istrinya nanti ke jenjang yang lebih baik gitu. Dan orang ini juga mampu dalam artian tuh kayak mengingatkan bahwa gini loh, yang kamu lakukan ini salah gitu, yang kamu lakukan ini bener gitu, terus yang ini baik gitu, yang ini salah. Jadi kayak orang ini tuh kayak bener-bener bisa apa ya, dalam artian tuh kayak tahu porsinya lah gitu. Dalam artian tuh kayak yang ini dampaknya ini, yang ini dampaknya ini. Jadi kayak kamu seolah-olah itu kayak lebih melangkah ke yang bener aja gitu loh. Jadi seperti itu, lebih yakin aja. Karena mungkin tuh yang kayak flashback ke belakang kemarin tuh, ya kamu sudah merasa mengambil sebuah tindakan gitu, tapi kayak terkadang dari kamu ini kayak masih suka mikir gitu, apakah bener sih langkah yang aku jalan ini bener-bener dalam artian tuh nggak bikin aku nyesel di kemudian hari, ataukah langkahku ini salah gitu. Tapi setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu, kamu jadi ngerasa kayak hidup ini nggak sendiri lagi gitu. Karena apa? Ya ada dia yang mampu dalam artian tuh menuntun kamu untuk memasuki jalan yang lebih benar, yang lebih baik gitu daripada sebelumnya gitu. Bukan berarti saya mengatakan kalian nggak baik, bukan gitu. Tetapi yang kayak lebih mengarahkan yang kayak setelah datangnya orang ini gitu, kayak kamu lebih tahu lah gitu. Intinya tuh kayak, oh kalau misalnya jalan ke timur berarti saya harus eh tahu rambu-rambu ini dulu gitu. Artinya tuh apa gitu. Jadi kayak kamu itu lebih tahu lah gitu tentang resiko yang akan kamu pilih itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada kartu The Emperor gitu. Kartu The Emperor tuh gini sih, bisa dibilang orang ini bisa dibilang tuh kayak penyabar. Memang orangnya sih nggak terlalu kelihatan marah gitu, tapi ya kamu jangan salah, ya diem-diemnya singa gitu, kamu tahu sendiri gitu. Singa sih memang orangnya tuh kayak diem sabar gitu, tapi ketika dia bener-bener diganggu gitu, apa yang terjadi gitu, ya bisa saja dalam artian tuh marahnya dia tuh kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak, dalam artian tuh kayak tidak seperti apa yang kita bayangkan, bahwa dia tuh ternyata bisa lebih ganas, lebih serem gitu daripada apa yang kita pikirkan gitu. Jadi ya bisa dibilang tuh kayak bener-bener kamu harus bisa gitu. Ketika orang ini misalnya memberi sebuah kepercayaan sama kamu, kamu harus bisa gitu. Dalam artian itu menjalankan kepercayaan yang telah dia berikan sama kamu. Karena apa? Ya ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab kamu terhadap kepedulian gitu ya. Kepedulian kamu terhadap hubungan ini gitu. Artinya apa? Ya orang ini kan memberikan kamu sebuah rasa kepercayaan. Ya berarti kamu harus bisa gitu menjalankan amanah yang sudah dia berikan sama kamu gitu. Jangan mentang-mentangnya yang kayak gini ya. Oke lah gitu, mentang-mentang kayak kamu sudah ngerasa percaya sama aku dengan seenak diriku sendiri gitu mempermainkan kepercayaan kamu ini. Nah maka yang menjadi warning adalah gitu, takutnya apabila kayak kamu sulit meminta maaf sama dia. Karena orang ini tuh kayak gini, oke gitu, ketika kamu
bisa dipercaya nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika intinya tuh kayak kamu sudah mengecewakan kepercayaan dari dia, maka kayak pintu maaf gitu, pintu maaf untuk kamu ini kayak rasanya tuh terbukanya itu sedikit gitu. Karena apa ya, orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak hmm, loh ini tuh kayak kamu ini sudah aku kasih kepercayaan, tapi kenapa gitu, justru yang kayak seolah kamu mengkhianati dia. Nah ini letak marah dia yang paling dia benar-benar gak suka itu dari situ. Terus aku juga di sini melihat bahwa mungkin sih kamu kayak di awal tuh kayak bener-bener ngelihat dia tuh kayak seseorang yang kayak belum sangat bisa transparan sama kamu gitu ya, karena memang dia tipikal seseorang yang seperti itu sih gitu. Artinya itu apa ya, kalau misal kamu baru kenal 1, 2, 3, 4 bulan gitu, kamu jangan berharap kayak ngelihat dia ini bener-bener bisa transparan sama kamu, karena bisa dibilang tuh kayak gini, orang ini tuh gini, kalau misalnya dia menutupi sebuah masalah karena benar gitu, dalam artian tuh kayak dia bohong tapi karena kebaikan gitu. Dalam artian tuh apa sih gitu, ya mungkin orang ini tuh kayak punya beberapa masalah yang cukup besar yang nantinya apabila dia menceritakan sama kamu gitu, dampaknya justru negatif ke kamu. Artinya apa ya, mungkin bisa saja kamu kayak ngerasa sedih, mungkin bisa saja kamu jadi lebih mikir, mungkin kamu bisa aja lebih apa ya, dalam artian tuh lebih berpikir yang kayak khawatir akan dia gitu. Nah si orang ini gitu, prinsipnya tuh gini, daripada nanti pasangan aku mikir, daripada pasangan aku nanti juga kayak mendapatkan bebannya gitu, lebih baik beban ini aku pikul sendiri gitu. Ini kan dalam artian tuh dia berbohong karena baik, karena apa, dia nggak ingin membuat pasangannya merasa sedih gitu. Jadi ya udah, daripada dia ngomong nanti justru malah membebani kamu, ya lebih baik dia simpan gitu. Walaupun ya bisa dibilang tuh kayak cukup berat juga gitu, cukup sedih juga, tapi dia percaya bahwa dalam artian tuh kayak kamu bener-bener bisa ngerti gitu, ngerti di posisi dia tuh seperti apa gitu. Mungkin tuh yang kayak orang ini tuh kayak bener-bener rasa kepedulian dia itu kayak kelihatan banget gitu. Orang ini tuh nggak ingin merasa membuat kamu kayak ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa gelisah. Jadi makanya orang itu kayak lebih memilih memendam perasaannya gitu. Jadi seperti itu. Dan di sini coba Clarissa lihat buat teman-teman semuanya yang memilih kita lanjut, bukannya memilih kartu nomor 2 tetapi melanjutkan untuk deck yang kedua. Kita sama hanya mengambil 5 deck kartu, dan di sini kita ambil kartu tarot yang jenis kedua gitu. Oke, Clarissa menggunakan kartu yang ini aja, kartu Oracle. Apakah dia saat ini merindukanmu? Oke, di sini ada kartu yang terbuka tadi. Berarti secara tidak langsung ada sebuah energi yang terbesit. Ada kartu prosperity. Apakah dia saat ini merindukanmu? Oke, di sini ada 2 kartu yang terbuka. Yang kedua ada kartu compassion. Dan di sini ada kartu you are safe. Terkadang kalian mikir ya, maksudnya compassion tuh apa sih, you are safe tuh apa? Karena di sini saya jelaskan ya teman-teman semuanya. Di sini saya kan seorang intuitif tarot gitu. Jadi ya kalian nggak akan bisa ngelihat gitu. Dalam artian tuh arti ini kalian samakan di Google gitu. Karena apa? Ya nggak semua satu kartu ini maknanya bisa banyak, tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing gitu. Mungkin gitu, misal contoh saja kalian melihat kartu The Devil gitu, mungkin kalian tuh kayak ngerasa wah kartu buruk, kartu jelek. Nggak selamanya, bisa jadi buruk, bisa jadi baik, bisa saja langkah akan menjadi baik, atau bisa saja langkah akan menjadi buruk gitu. Jadi kayak sebenarnya apa ya, hal itu kayak nggak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Jadi kalau misalnya kalian menyamakan misal gitu ya, intuitif tarot, dan kalian menyamakan sama, dalam artian tuh apa ya, sama yang ada di Google gitu. Dalam artian tuh sama yang hanya menggunakan, intinya tuh apa ya, kayak teknik gitu, kayak teknik ya, ini nggak bakal nyambung gitu. Karena di sini selain intuitif gitu, kita juga menggunakan energi gitu. Jadi sesuai dengan tarikan energi kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi makanya kayak tarot itu banyak gitu. Banyak, ada yang
hanya menggunakan prinsip gitu, ada yang menggunakan kata, ada yang menggunakan energi gitu. Kalau ini kan saya menggunakan intuitif dan dibantu dengan energi yang saya punya, kemampuan yang saya punya, jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa melihat bahwa di sini ya, aku melihat di sini ada kartu prosperity, artinya energi yang positif sih, bahwa memang kayak keinginan kamu sebenarnya ya terkadang adalah gitu, namanya keinginan hati gitu, naluri seorang pasangan pasti juga ada, dalam artian tuh kayak aku ingin sih gitu, dalam artian tuh kayak kamu ini memberikan waktu yang paling banyak untuk aku gitu, sebenarnya tuh kayak keinginan kamu seperti itu. Aku ingin gitu, aku ini lebih kamu perhatikan, aku ini ingin gitu waktu kamu itu lebih banyakin ke aku, tapi kayak kamu ini nggak memiliki keberanian untuk ngomong sama dia dan hanya kamu simpan gitu, padahal di dalam diri kamu ini kayak bener-bener udah menjadi gejolak gitu, gejolak yang bener-bener besar gitu. Tapi di sini saya melihat bahwa dia juga sebenarnya memikirkan akan hal itu. Jadi kayak bukan cuma memikirkan kepentingan dia diri doang, enggak gitu. Dia juga memikirkan akan hal tersebut gitu. Dan di sini makanya ada kartu compassion. Artinya itu apa? Ya orang itu kayak selalu berdoa, meminta sama Tuhan untuk, dalam artian tuh oke gitu, untuk saat ini ya Tuhan gitu, saya ini kayak belum bisa membahagiakan pasangan aku ini belum bisa memberikan apa yang dia mau gitu. Jadi kayak dia memohon sama Tuhan, meminta agar kamu dan dia sama-sama lebih dikuatkan lagi jiwa kesabarannya gitu, bukan malah dalam artian tuh membesarkan emosi, membesarkan hasrat, keinginan dan nafsu semata gitu. Jadi kayak benar-benar orang ini memohon, meminta sama Tuhan secara tulus biar kamu dan dia lebih ditebalkan lagi iman dan kesabarannya. Jadi seperti itu. Di sini juga ada kartu Your Safe, artinya ya terkadang tidak munafik juga gitu. Terkadang walaupun kita sudah, dalam artian tuh sudah mempercayakan diri masing-masing gitu, kamu sudah percaya dia, dia sudah percaya kamu, terkadang rasa cemburu itu masih tetap menghantui di dalam pikiran kamu. Artinya apa? Ya kamu merasa bahwa kayak terkadang hal itu menjadi sebuah ancaman gitu, karena bisa dibilang ya flashback ke belakang kemarin gitu, jika kita cross check gitu, kamu juga bisa dibilang tuh dalam artian tuh selalu gagal dalam cinta, dan ujung-ujungnya ketika kamu sudah sayang-sayangnya sama dia, kamu ditinggalin gitu, atau bisa saja kamu ditinggalkan tanpa sebab, dan itu yang kamu takutkan saat ini gitu terjadi sama hubungan kamu. Cuman alangkah baiknya gitu, dia kan sudah terlanjur banyak berharap sama kamu, dan di sini kamu juga harus berpikir positive thinking, yakin bahwa orang ini kedepannya benar-benar bisa yakin membahagiakan kamu, walaupun saat ini dia belum bisa gitu mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran kamu gitu, tapi dia percaya bahwa kedepannya dia pasti bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan impian kamu, walaupun nggak bisa secara langsung, tapi orang ini bakalan berjanji gitu. Jadi kan berarti di sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa niat dan tekad dia di dalam hubungan ini gitu itu sangat kuat gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak cinta dia sama kamu ini nggak main-main gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak kemurnian cinta dia gitu. Kemurnian cinta dia sama kamu ini bener-bener begitu besar. Artinya tuh apa? Ya mungkin tuh kayak sejak awal gitu, mulai kalian PDKT, mulai kalian tuh kayak deket-deketan gitu. Kayak orang ini tuh kayak udah ngerasa bahwa bisa dibilang tuh kayak chemistry kalian itu udah bener-bener kuat gitu. Jadi makanya orang ini tuh kayak ngerasa bahwa mencintai kamu ini adalah mencintai sesuatu hal tuh yang berbeda gitu, dalam artian tuh berbeda dan nggak pernah dia rasakan sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak bagi dia gitu, menemukan kamu adalah sebuah anugerah gitu. Ya mungkin gitu kamu kayak nggak tahu tentang kedalaman hati dia gitu, tetapi apabila dia gitu diberikan kesempatan untuk bener-bener, misal gitu nih orang itu kayak bener-bener dihipnotis gitu, dihipnotis di hadapan kamu itu, pasti orang ini bakalan mengutarakan tentang isi hati dia ke kamu ini kayak apa gitu, rasa sayang dia ke kamu ini kayak apa. Tetapi memang kan orangnya bisa dibilang tuh kayak bukan tipe orang yang pinter ngegombal, pinter berkata-kata gitu. Jadi ya udahlah gitu. Walaupun aku nggak bisa berkata-kata gitu, cukup aku membuktikan gitu dengan tindakan dan kasih sayang aku yang tulus gitu. Biar biar kamu merasa bahwa ini loh ketulusan aku yang sesungguhnya gitu. Ini loh tentang rasa perasaan aku ke kamu ini yang sesungguhnya tuh kayak gini gitu. Terus di sini ada kartu teaching and learning, artinya apa sih gitu? Karena di sini ada kartu clear, di sini juga ada kartu teaching. Artinya itu apa?
ya setelah kamu bener-bener bisa merasakan melihat kemurnian hati dia, kamu langsung kayak bener-bener bisa gitu, bisa belajar dari dia. Bisa belajar dari dia itu artinya apa? Ya kamu secara tidak langsung tuh bisa belajar, oh cara tulus mencintai itu seperti ini gitu. Ngelihat orang yang bener-bener baik ke kamu ini kayak gini gitu. Terus kamu juga bisa membedakan gitu, karena kan dia berbeda dari mantan kamu. Jadi kayak kamu itu benar-benar bisa menilai gitu antara orang yang tulus sama kamu dan mana orang yang modus sama kamu gitu. Jadi kayak kamu benar-benar bisa membedakan gitu secara baik dari hati, kepekaan kamu maupun dari visual gitu. Kamu bisa melihat, oh kalau orang yang seperti ini hanya memiliki maksud dan tujuan lain. Oh ternyata justru orang yang seperti ini yang saya lihat gitu. Justru malah cinta dia tuh kayak ke aku ini bener-bener besar gitu. Jadi ada sisi positif yang nantinya tuh bisa kamu pelajari, bisa ambil gitu, bisa kamu maknai. Jadi seperti itu. Oke. Okay? Dan sekarang kita ambil kartu deck yang selanjutnya. Oke ya teman-teman semuanya, di sini saya minum dulu. Ini gelas favorit saya. Setiap hari saya minum ini, teh jati Cina. Ini favorit saya banget. Jadi tuh masih kelihatan. Saya rutin minum itu. Dan kita lanjut lagi. Kita ambil kartu deck tarot yang selanjutnya. Apakah dia saat ini merindukanmu? Oke, di sini sudah ada kartu yang tertebar. Ada 4 kartu. Dan ini kurang 5 ya, saya tahu. Dan ini kita ambil urutan yang pertama terlebih dahulu. Five of Wands. Kemudian ada kartu Queen of Swords. Dan di sini juga ada kartu Karma. Di sini ada kartu Queen of Cup. Kita ambil satu lagi. Oke. Seperti yang tadi, kita hanya mengambil deck paling atas yang terbuka. Karena di sini kita hanya mengambil satu deck karena tadi 4 deck sudah terbuka. Oke. Di sini coba saya lihat terlebih dahulu. Five of Wands artinya itu apa sih? Ya, setelah benar-benar kalian sudah melewati gejolak hidup bersama dia gitu. Gejolak hidup itu artinya itu apa sih? Ya kamu sudah kayak merasakan pahit, senang, sedih, nanu-nanu sama dia gitu. Akhirnya kamu bisa memaknai gitu, di balik kesulitan gitu, ternyata masih ada kebahagiaan yang diberikan sama Tuhan gitu, untuk aku nikmati bersama dia, bersama orang yang kamu sayang. Dan di sini Clarissa juga melihat ada kartu Queen of Swords gitu. Queen of Swords tuh artinya tuh kayak bener-bener kamu akhirnya jadi lebih percaya diri dan berani lagi gitu menatap masa depan bersama dia. Karena bisa dibilang ya kamu bisa menilai bahwa dia sangat berbeda gitu dari orang yang pernah kamu kenal sebelumnya gitu. Kamu di awal aja udah ngerasa gitu ya, udah ngerasa bahwa energi dia tuh kayak positif. Ini orang yang baik, ini orang yang benar-benar bisa diajak serius gitu. Cuman karena ada rasa trauma di dalam diri kamu gitu, jadi kayak kamu lagi menunggu konfirmasinya aja nih gitu. Dalam arti tuh ya kamu melihat ke depannya, kamu gak langsung gerusa-gerusu, oke aku udah terlanjur nyaman nih sama kamu gitu pada saat awal ketemu. Kamu gak langsung gitu karena kamu lebih hati-hati dalam langkah. Kamu sudah merasa, cuman untuk memastikan gitu, kayak kamu bener-bener butuh proses sampai bener-bener ya bisa dibilang dia bisa berhasil menunjukkan gitu tentang rasa sayang dia ke kamu itu kayak gimana, tentang cara dia memperlakukan kamu itu seperti apa. Dan disitulah gitu membuat kamu jadi kayak semakin yakin bahwa dia ternyata gak sama seperti apa yang pernah kamu kenal sebelumnya. Dan di sini aku juga melihat setelah kamu bener-bener sudah menjalani hubungan bersama dia yang bisa dibilang tuh kayak cukup lama gitu. Akhirnya tuh cukup lama itu artinya apa sih gitu? Ya lama enggak itu relatif ya. Artinya tuh kayak kamu bener-bener sudah melewati banyak berbagai rintangan dan kesulitan bersama dia gitu. Mulai dari kamu rasa sedih, bahagia, mulai apapun gitu campur aduk jadi satu gitu. Dan di sini tuh kayak kamu akhirnya tuh kayak udah mulai gitu belajar cara ikhlas gitu. Cara ikhlas tuh artinya tuh apa sih?
ya kamu sudah mulai bisa belajar mengikhlaskan gitu, mengikhlaskan hati kamu yang sudah dirobek-robek gitu, yang sudah dirusak sama mungkin mantan-mantan kamu dulu, masa lalu kamu gitu. Jadi kayak setelah dia hadir gitu, akhirnya tuh kayak kamu benar-benar bisa merasa oke lah, nggak apa-apa gitu. Orang yang dalam artian tuh orang yang pernah menyakiti kamu gitu, udah kamu serahkan semuanya itu sama Tuhan gitu. Dalam artian tuh yang penting kamu sudah ikhlas memaafkan dia gitu. Entah dia dapat karmik dari Tuhan, entah dia mendapatkan apa dari Tuhan gitu. Yang jelas tuh kayak bener-bener ya Tuhan maha adil, itu aja sih gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak dia mencintai kamu itu sangat sederhana. Sangat sederhana itu artinya apa sih gitu? Ya kamu nggak harus menjadi orang lain pun gitu, kamu jadi diri kamu sendiri. Dia udah ngerasa banyak bersyukur gitu, bisa menemukan kamu aja dia kayak bener-bener kayak udah sangat bersyukur ya. Dalam artian tuh kayak saat ini gitu, yang membuat dia kangen dan rindu sama kamu itu apa sih gitu. Ya sebenarnya itu kayak dari yang pertama itu sifat kamu, kemudian cara kamu juga memperlakukan dia gitu. Jadi kayak orang ini juga semakin bisa dibilang tuh kayak ingin mempertahankan kamu dan ingin apa ya, dalam artian tuh ingin menemui kamu secara langsung gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa di sini ada kartu King of Swords gitu. King of Swords tuh artinya tuh ya kamu sih kayak ngerasa bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu gak bakalan sih gitu, bakalan secare ini, bakalan senyaman ini sama dia, bakalan berharap banget sama dia gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak di awal kamu sih kayak ngerasa biasa gitu, tapi semakin kesini gitu, akhirnya tuh kayak kamu bener-bener bisa merasakan titik kenyamanan yang sesungguhnya itu kayak apa gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak kamu sudah nyaman saat ini dan gak bisa membohongi perasaan kamu gitu, bahwa kamu juga sayang sama dia, kangen sama dia, rindu sama dia. Jadi antara kamu dan dia benar-benar sama-sama satu pemikiran dan satu tujuan. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu. Selanjutnya kartu yang nomor 2. Jadi kita clear up terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, di sini dari kartunya bagus ya. Ada kartu Queen of Wands. Yes, ini buat kalian yang merasa bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak udah bucin banget tuh sama nih orang gitu. Dan dia pun juga sama sih. Sebenarnya hampir sama sih seperti nomor 1, tapi di sini aku melihat energinya berbeda gitu. Oke, coba saya lihat terlebih dahulu. Apakah dia saat ini juga merindukan kamu? Coba saya lihat terlebih dahulu. Oke, di sini ada kartu yang pertama. Di sini ada kartu The Sun. Bagus sih. Artinya bagus banget. Aku juga ngelihat energinya positif ya. Kemudian oke. Ada kartu yang nomor 2, Five of Pentacle. Ini hampir sama-sama seperti yang nomor 1. Oke, di sini ada kartu, wah pas ya. Ini kartu yang ketiga, ada kartu Death. Dan di sini ada kartu yang kedua, ada kartu Eight of Pentacle, 8 koin. Dan di sini juga ada kartu Two of Wands, 2 tongkat. Dan di sini kita geser ya. Biar teman-teman semuanya juga melihat secara jelas visual kartu yang sudah saya tebar. Oke. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia saat ini merindukan kamu? Wah, bisa dibilang untuk buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2, nggak perlu diragukan lagi gitu. Jangankan merindukan kamu, lawang orang ini tuh kayak udah ngerasa sangat tergila-gila sama kamu, sampai bener-bener tuh kayak sebenarnya antara jarak kamu dan dia ini bener-bener cukup jauh gitu. Tapi orang ini tuh kayak
menghalu gitu. Dalam artian tuh kayak suka membayangkan kamu gitu, suka membayangkan kamu ketika dia sedang rebahan gitu, sedang istirahat, sedang tiduran gitu. Karena dia merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak menemukan kamu ini adalah sebuah sesuatu hal tuh yang sangat berharga gitu, yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai. Dan di sini kamu juga merasa bahwa ini tuh kayak cinta dari dia ini cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang tulus, cinta dari hati gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak cinta yang benar-benar tanpa ada unsur mempermainkan sama sekali gitu loh. Di sini aku juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak menemukan kamu adalah sebuah keajaiban gitu. Karena bisa dibilang orang ini juga dulunya memiliki masa lalu yang kurang begitu bagus atau kurang begitu romantis dan harmonis gitu. Sehingga yang membuat orang ini tuh kayak merasa bahwa kayaknya aku kayak masih belum ngerasa siap deh gitu untuk membuka hati untuk orang baru gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak aku nggak mau kalau misalnya nanti endingnya juga sama, ceritanya sama, endingnya juga sama gitu. Jadi kayak bener-bener orang ini tuh kayak melewati masa penghilingan diri dia terlebih dahulu, lama banget gitu. Sampai bener-bener gitu, dia berhasil menemukan kamu sampai bener-bener tuh kayak ngerasa menemukan belahan jiwa yang baru gitu. Karena bisa dibilang tuh bagi dia gitu, kamu adalah seseorang yang cukup membuat hati dia itu bisa merasa nyaman dan tenang. Aku juga di sini melihat bahwa dia tipikal seseorang seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Energinya hampir sama seperti yang nomor satu. Dia tipikal seseorang yang suka bertemu dengan pasangannya itu secara langsung gitu, daripada hanya berkomunikasi lewat sosial media gitu. Karena bagi dia gitu, dengan bertemu secara langsung dia bisa merasa lega gitu, bisa tahu keadaan kamu saat ini, bisa tahu kamu secara jelas, dan yang jelas gitu, itu bisa dalam artian tuh mengobati rasa kerinduan yang saat ini sedang dia rasakan. Clarissa memang melihat sih bahwa bisa dibilang tuh orang ini tuh kayak bahagianya mendapatkan kamu itu kayak bener-bener kayak nggak bisa diukur gitu. Dalam artian tuh seneng ada, bahagia ada, ini tuh kayak merasa happy gitu. Karena mungkin orang ini tuh kayak sudah lama dia ngerasa jomblo dan dulunya gitu kisah cinta dia dulunya tuh juga nggak begitu bagus. Dan orang ini bener-bener bisa berhasil menemukan kamu gitu. Bagikan kamu itu kayak bongkahan berlian gitu, yang dia jaga, yang dia sayang, yang dia pelihara gitu, sampai benar-benar ya bisa dibilang dia bisa memiliki kamu seutuhnya. Terus aku juga di sini melihat bahwa niat dan tekad dia juga sangat kuat karena bisa dibilang di sini ada energi penuh warna. Artinya apa? Ya kamu bisa memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta dia. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini orangnya tulus, orangnya romantis, orangnya harmonis, orangnya sedikit manja gitu. Baik laki-laki maupun perempuan sama gitu. Jadi kayak sama-sama ada sedikit manja dan orangnya sih bisa dibilang tuh kayak pengennya tuh kamu perhatiin terus gitu. Tetapi orang ini gitu dalam arti itu juga nggak berat sebelah. Artinya tuh apa sih? Kamu terus yang memberikan perhatian sama dia gitu, tapi dianya enggak gitu. Dalam artian tuh gini, kalau misalnya gitu kamu bisa memberikan perhatian dia sama dia tuh secara lebih, dia juga bisa dalam artian tuh apa ya, bisa dibilang tuh kayak akan memberikan jauh lebih baik daripada apa yang kamu berikan gitu. Terus aku juga di sini bisa dibilang tuh orang ini juga tipikal seseorang yang bisa menyimpan hati dan perasaan dia itu untuk kamu. Jadi bisa dibilang tuh apa? Ya mungkin walaupun antara jarak kamu dan dia jauh gitu, tapi dia percaya bahwa dia bisa menjaga hati dia ini untuk kamu dan akan dia berikan apabila waktunya benar-benar sudah tiba gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang tuh di sini tuh kayak ada yang kalian tuh baru dekat gitu, ada yang kalian tuh kayak udah kenal, udah ngerasa lama gitu. Dan di sini buat kalian tuh yang kayak ngerasa deket gitu, ya mungkin orang ini tuh untuk saat ini tuh kayak belum bisa dalam artian tuh menunjukkan pengorbanan dia yang sesungguhnya gitu, karena mungkin tuh basically-nya tadi gitu, antara jarak kamu dan dia jauh gitu, sehingga ya bagaimana dia berkorban gitu, ya dia hanya bisa menunjukkan pengorbanan dari cara dia meyakinkan kamu, cara dia memperhatikan kamu dari kejauhan gitu. Untuk sementara ini seperti itu, karena apa? Ya di sini kamu juga harus ngerti dong gitu bahwa antara jarak dan kamu ini juga bisa dibilang tuh kayak lumayan jauh gitu, nggak cuma selangkah doang gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat gitu pancaran ketulusan dari dia, pancaran cahaya dari dia gitu. Artinya tuh apa sih Kak gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak gini.
apa yang kamu dapat di awal gitu dan apa yang kamu dapat di akhir itu sama, karena bisa dibilang tuh kayak cintanya orang yang seperti ini tuh bisa dibilang tuh stabil gitu, dalam artian tuh berkurangnya nggak banyak gitu, bertambahnya juga nggak banyak gitu. Ya udah gitu, kamu akan merasakan sesuatu hal tuh yang sama seperti ini, bukan yang kayak berkesannya tuh gini. Terkadang kan ada seseorang tuh yang cinta dia di awal gede gitu, tapi ujung-ujungnya setelah dia sudah berhasil mendapatkan kamu gitu, cinta dia tuh kendor gitu. Nah, hal ini sepertinya tuh kayak nggak berlaku bagi dia gitu, karena dia tuh kayak merasa bahwa ya udah gitu, awal kamu kenal dia seperti ini, ya dia akhirnya nanti ya seperti itu, jadi seperti itu. Terus mm, di sini yang saya lihat juga bisa dibilang tuh gini. Hmm, dia tuh kayak bener-bener mendapatkan kamu ini kayak bener-bener apa ya? Bisa dibilang tuh kayak sebuah victory moment gitu. Dalam artian tuh kayak momen kemenangan gitu. Walaupun dia bener-bener belum bisa mendapatkan kamu seutuhnya gitu. Tapi setidaknya kayak dia sudah berhasil mendapatkan kamu gitu. Artinya tuh kayak orang ini tuh kayak sudah memiliki arah dan tujuan gitu, bahwa hidup dia ini saat ini dia korbankan untuk apa sih gitu, bahwa saat ini tuh yang harus dia lakukan itu apa sih, dan kedepannya apa yang harus dia persiapkan gitu. Kayak dia jadi lebih ngerti gitu tentang arah, daripada mungkin tuh yang kayak flashback ke belakang kemarin gitu, yang kayak misalnya tuh masih ini tuh muternya kemana gitu. Terus juga dalam artian tuh tujuan hidup dia tuh untuk siapa, yang mungkin hanya dia korbankan hanya untuk orang tua dia gitu. Karena bisa dibilang ya di hidup dia kemarin tuh kayak nggak ada yang dia percaya gitu selain orang tua dia dan keluarga dia gitu. Tapi setelah dia benar-benar bisa menemukan kamu gitu, sepertinya tuh kayak suasananya benar-benar sudah berbeda gitu. Artinya itu apa ya, dia sudah, dalam artian tuh gini, dia udah tahu nih gitu, dalam artian tuh apa yang harus dia lakukan ke depannya, apa yang saat ini sedang harus dia lakukan gitu. Jadi kayak dia lebih terarah hidupnya gitu. Karena apa ya, mungkin tuh kayak ada seseorang gitu ya yang membuat dia tuh kayak jadi semakin termotivasi dan tersemangat lagi untuk dia lebih menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih serius gitu. Dari bekerja pun juga lebih giat daripada sebelumnya gitu. Karena ada kamu gitu yang secara tidak langsung mampu memberikan energi dukungan gitu. Dalam artian tuh kayak oke, apabila saya bisa dalam artian tuh apabila keinginan saya harus bisa membahagiakan orang yang saya sayang gitu, berarti langkah saya mulai sekarang gitu. Saya harus bertindak mulai sekarang gitu, biar kedepannya orang yang saya deketin atau orang yang saya sayang gitu benar-benar merasakan sebuah energi kebahagiaan gitu. Terus tadi saya juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak angan-angan orang ini tuh juga sangat tinggi loh gitu terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani gitu. Jadi jangan heran gitu apabila dia tuh kayak mungkin kalau misalnya kesannya orang yang belum pernah mengenal dia gitu, kesannya orang ini banyak menghalu gitu. Tapi sebenarnya bukan menghalu, tapi ini adalah wujud gitu, wujud keinginan dan harapan dia di masa yang akan datang itu seperti itu, daripada orang yang tidak pernah dalam artian itu berpikir ke depannya seperti apa, nggak memiliki mimpi. Ya udah gitu, kamu bakalan apa yang kamu dapatkan nantinya ya bakalan gini-gini aja gitu. Kalau orang ini kan sepertinya tuh kayak memiliki semangat, memiliki tekad gitu, bener-bener untuk bisa membahagiakan orang yang dia sayang gitu. Jadi ya makanya untuk saat itu kayak dia bener-bener bekerja keras, dia harus bisa go action gitu untuk menggapai apa yang dia inginkan gitu. Terus tadi saya juga melihat bahwa sepertinya tuh kayak antara hati kamu dan dia tuh sama gitu. Artinya tuh apa? Ya orang ini tuh keinginan dia tuh sama-sama kayak gini loh. Jangan pernah mengambil prinsip itu, aku mencintai kamu, aku yang mencintai kamu gitu. Berarti aku yang berjuang untuk kamu, bukan. Tetapi kayak gini, maunya nih orang tuh kayak aku mencintai kamu, kamu juga mencintai aku. Jadi kayak sama-sama mencintai, sama-sama berjuang, dan sama-sama diperjuangkan. Jadi seperti itu. Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak walaupun orang ini gitu, bisa dibilang tuh segala sesuatunya tuh dia tanggung sendiri gitu. Karena bisa dibilang ya dia bisa jadi tulang punggung keluarga, bisa saja gitu. Orang itu kayak dalam arti tuh udah nggak ada yang peduli lagi sama dia gitu. Jadi kayak makanya orang itu kayak bener-bener pribadi dia udah tercipta sebagai sebuah pribadi yang bener-bener kuat gitu. Bahkan dia lebih kuat daripada kamu gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu itu walaupun segede ini tapi kayak masih banyak manjanya sama orang tua gitu. Sedangkan dia bener-bener berbeda gitu. Apapun yang dia lakukan ya udah sendiri gitu, tanpa menggantungkan orang lain gitu. Bahkan bisa dibilang ya orang ini bisa dibilang tuh kayak merasa tanggung jawab dia itu bisa dinilai dari cara dia mendapatkan kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak bener-bener penuh dengan rasa tanggung jawab gitu.
Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa keindahan gitu ya, keindahan itu akan datang sendirinya apabila kamu benar-benar bisa bersabar gitu, bisa bersabar sampai benar-benar orang ini mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Ya kalau misalnya kamu nggak sabar gitu, ya bisa saja hal tersebut hanya sebagai sebatas angan-angan dan mimpi belaka. Jadi ya bisa dibilang tuh untuk saat ini yang benar-benar harus kamu lakukan adalah ya kamu harus bisa bersabar gitu. Dalam artian tuh kayak bersabar sampai orang ini bener-bener memberikan kamu sebuah kepastian yang tepat gitu. Mungkin sih bagi kamu terkadang juga ada ya perasaan khawatir gitu. Nih orang bener-bener bisa diajak serius atau hanya seneng-senengnya aja gitu. Mungkin di dalam pikiran kamu juga ada ya perasaannya seperti itu. Cuma sih Clarissa bilang bahwa apa yang kamu pikirkan gitu nggak sama seperti realitanya, karena keinginan dia bukan seperti itu. Keinginan dia benar-benar ingin memberikan kamu sebuah kepastian apabila diri dia udah ngerasa siap, karena dia basically bukan tipikal seseorang yang munafik gitu. Dalam artian tuh hanya menjanjikan kamu kata-kata manis tapi nggak pernah dia lakukan gitu, bukan diri dia banget gitu. Di sini aku melihat energi sun gitu. Energi sun tuh artinya tuh kayak ya orang ini bisa dibilang tuh kayak datang membawa kebahagiaan dan harapan yang baru. Jadi bisa dipastikan tuh kayak ya mungkin kamu flashback ke belakang kemarin sebelum dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Kayak kamu sudah merasa nggak bisa dalam artian itu menatap indahnya dunia, menatap masa depan yang akan kamu songsong nantinya gitu. Tapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, secara tidak langsung ya kamu jadi lebih semangat gitu, bahwa dan bisa membuktikan gitu bahwa ternyata cinta sejati itu ada gitu di zaman yang seperti ini gitu, asalkan kita mau bersabar, hati-hati dan lebih selektif gitu. Ternyata cinta sejati itu masih ada gitu, dan dia juga bisa berhasil membuktikan gitu bahwa dia juga dalam artian tuh rasa baik dia tuh kayak bisa dibuktikan gitu loh. Jadi kayak bukan cuma membual aja, hanya cuman kata-kata aja gitu. Dan di sini memang sih yang menjadi titik kesedihan kamu adalah ketika kamu ditinggal kerja sama dia. Karena bisa dibilang tuh dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak sangat fokus terhadap pekerjaan. Jadi misal gitu, orang ini sedang bekerja, maka jangan harap gitu kamu bisa mendapatkan balasan cepat dari dia. Kenapa demikian gitu? Ya karena orang ini tuh kayak bagi dia pekerjaan adalah tanggung jawab gitu. Begitu pula juga hubungan. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak sama-sama berat antara hubungan dan pekerjaan. Tapi bisa dibilang dia tahu gitu mana yang lebih bisa ditunda dan mana yang nggak bisa ditunda. Jadi seperti itu. Karena bisa dibilang kan juga pekerjaan kan juga bisa dibilang tuh hal yang apa ya, dalam arti itu yang akan dia jalani untuk jangka panjang. Jadi seperti itu. Terus di sini mungkin untuk saat ini sih kamu belum 100% gitu. Belum bisa 100% yakin sama dia. Tapi saya percaya gitu, seiring berjalannya waktu, rasa ketidakyakinan kamu ini bisa berhasil dipatahkan. Karena apa gitu? Ya orang ini bisa berhasil menunjukkan apa yang pernah dia katakan sama kamu. Ya memang sih orangnya nggak terlalu banyak kata gitu. Tapi menurut saya gitu, satu perkataan dia tuh dalam penuh makna dan dia berhasil mewujudkan itu. Terus kalau saya juga melihat ada kartu Eight of Pentacle gitu. Eight of Pentacle tuh artinya tuh nggak ada sesuatu hal tuh yang saat ini tuh yang paling berharga gitu, selain diri kamu dan orang tua dia. Terus aku juga melihat gitu bahwa keinginan harapan orang ini gitu buat kamu gitu, untuk kamu bisa lebih bersabar lagi, lebih telaten lagi dalam mempertahankan hubungan ini gitu. Karena bisa dibilang orang ini juga ada loh energi perasaan tuh kayak ngerasa takut kehilangan kamu, takut nggak kamu sayang lagi, takut nggak sesuai dengan, dalam artian tuh kayak kamu ngerasa bosan sama dia. Dia juga ada perasaan takut kehilangan kamu. Intinya tuh seperti itu. Jadi makanya orang itu kayak bener-bener keinginan dia sebenarnya gitu untuk saat ini gitu, kamu bener-bener harus bisa bersabar gitu, menghadapi apapun rintangannya, menghadapi apapun ujiannya gitu. Karena yang kita taklukkan gitu saat ini gitu, yang akan mempengaruhi gitu ya kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Nah artinya tuh apa sih gitu ya, kebahagiaan kamu itu ditentukan dari cara kamu saat ini menghadapi masalah itu seperti apa. Biar nantinya gitu, apabila kamu benar-benar sudah menikah dengan dia gitu, sudah bersatu
dalam ikatan tali pernikahan sama dia gitu. Kayak kamu ke depannya itu bisa dibilang tuh kayak kamu sudah tahu lah gitu bagaimana cara menghadapi problem atau masalah gitu. Kayak kamu dan dia tuh kayak udah bener-bener married gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tipikal seseorang yang orangnya nggak ego gitu. Dalam artinya tuh apa sih? Ya orang ini nggak pernah memikirkan kepentingan dia sendiri. Artinya tuh apa? Ya dia juga mementingkan dong perasaan kamu, mementingkan juga gitu. Dalam artian tuh apa keinginan kamu gitu. Jadi kayak nggak cuma memikirkan diri dia aja. Bahkan bisa dibilang dia juga dia juga misalnya itu kayak berkata gitu, ngobrol sama kamu aja berhati-hati, takut kalau misalnya kamu merasa tersinggung. Karena basically kamu juga terkadang itu ada sifat sisi sensitif sih gitu, yang kamu itu kayak gampang tersinggungan. Jadi kayak orang ini tuh kayak benar-benar bisa mengimbangi kamu. Oke gitu. Jadi kayak intinya tuh dia tahu batasan gitu. Letak bercandanya kamu ini di mana dan enggaknya itu di mana. Dia jadi lebih ngerti dan bisa dalam artian tuh kayak bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata. Jadi seperti itu. Dan saat ini coba kita ambil deck lagi yang selanjutnya. Kita ambil 5 deck ya di kartu yang berikutnya. Apakah dia saat ini merindukanmu? Kita coba lihat. Ada kartu live review. Kemudian ada kartu clear audience. Kemudian ada kartu take back your power. Ada kartu relationship harmony. Dan di sini ada kartu clear audience. Tadi ya, terbuka duluan. Di sini aku juga melihat bahwa dia bukan tipikal seseorang yang suka pengungkit gitu. Pengungkit tuh apa sih gitu ya? Mungkin tuh kayak sama seperti mantan kamu dulu gitu. Mungkin mantan kamu dulu itu tipikal seseorang barang yang sudah dia berikan gitu, ikut dia bahas gitu, walaupun dia nggak minta gitu, itu sama saja dengan mengungkit. Tapi kalau dia gitu, dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu gitu. Apa yang dia berikan ya udah berarti itu menjadi hak milik kamu gitu. Jadi kayak dia nggak dia boleh gitu. Dalam artian tuh dia mengungkit di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Dan orang ini juga nggak pernah loh dalam artian tuh kayak membawa masalah yang sudah berlalu dibawa ke masa yang akan datang, karena bukan prinsip dia banget. Terus ada kartu clear audience. Kartu clear audience tuh di sini dalam artian tuh kayak untuk orang ini sih menurut saya orang yang benar-benar bisa mengimbangi kamu gitu. Bisa dibilang mengimbangi kamu itu gimana sih gitu. Di saat kamu menjadi api, ya dia menjadi air. Di saat dalam artian tuh kamu benar-benar nggak bisa ditaklukkan, dia akan berusaha menaklukkan kamu dengan sejuta kesabaran dan kelembutan dia yang akan dia berikan ke kamu. Terus di sini Clarissa melihat gitu bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini selalu memiliki cara, kekuatan gitu untuk dalam artian tuh bisa menaklukkan hati kamu. Ujung-ujungnya apa gitu. Ya sebenarnya tuh adalah perasaan tuh yang kayak ketika kamu tuh ingin marah sama dia, ngerasa kesel sama dia, intinya tuh inginlah berontak sama dia gitu. Tapi ketika kamu sudah berkomunikasi sama dia, entah kenapa gitu, sebenarnya tuh kayak mulut kamu itu kayak terbungkam gitu. Kayak seolah kamu nggak bisa marah sama dia gitu. Dan ini yang terkadang membuat kamu kayak ngerasa bingung gitu. Ini kenapa sih? Ya sebenarnya bukan dia jomba-jambi kamu, enggak gitu. Tapi bener-bener orang ini sudah bisa bikin kamu ngerasa nyaman gitu. Udah bisa bikin kamu ngerasa benar-benar berada di titik kenyamanan yang sesungguhnya gitu. Terus di sini ada kartu relationship harmony.
Mimpi dia mimpi yang bagus, yaitu ingin selalu menjalin hubungan yang damai bersama kamu, bersama orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Jadi orang ini nggak ada nih gitu keinginan dia untuk menyakiti kamu, mengkhianati kamu, apalagi berantem sama kamu. Wah, bukan, itu kayak udah keluar dari lintasan relnya gitu. Jadi kayak sebenarnya keinginan orang ini bukan seperti itu, karena keinginan dia adalah bagaimana cara saya bisa memelihara hubungan ini sehingga tercipta sebuah hubungan yang harmoni. Jadi seperti itu. Terus ada kartu clairsentience gitu. Artinya tuh apa sih? Bisa dibilang tuh kayak semangat dia untuk memperjuangkan dan mengorbankan kamu ini tidak akan pernah padam. Artinya tuh apa sih gitu? Ya sekalipun gitu badai badai besar menghadang, sekalipun juga ujian yang berat, dalam artian tuh dihadapkan sama kalian gitu, tapi dia percaya gitu bahwa saya harus bisa membahagiakan orang yang saya sayang, dan saya harus bisa gitu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita di dalam diri kita masing-masing. Jadi seperti itu. Dan di sini coba juga lihat untuk kartu versi selanjutnya. Apakah dia saat ini merindukanmu? Oh ya teman-teman semuanya, kalian juga bisa lihat ya, tentang apa itu namanya. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian ingin tahu bagian di pick a card itu di menit keberapa, terus juga pel pertama itu di menit keberapa, terus juga pel yang ketiga di menit yang keberapa. Kalian bisa lihat semuanya ada di bawah link deskripsi video ini gitu. Jadi kalian bisa lihat-lihat tuh, biar kalian juga nggak kelamaan ya gitu. Oke, kita hanya mengambil 5 deck kartu karena di sini sepertinya yang tersebar lebih dari 5 kartu. Kita ambil dari yang teratas. Oke. Di sini kartu yang kedua ada kartu Nine of Swords. Kartu yang ketiga ada kartu Nine of Cup. Di sini juga ada kartu The Fool. Di sini juga ada kartu Nine of Pentacle. Oke, dan ini kita singkirkan karena kita hanya mengambil 5 deck kartu pada tiap part ya, pada tiap bagian kartu. Oke. Dan kita bahas ya. Di sini aku juga melihat bahwa entah kenapa gitu, sepertinya tuh kayak hati kamu yang sudah hancur, hati kamu yang sudah rapuh, hati kamu yang sudah remuk gitu. Setelah kamu benar-benar menemukan dia gitu, akhirnya tuh kayak bisa dibilang tuh hati yang udah kering gitu bersemi kembali. Artinya apa gitu? Ya yang kayak semula kamu sudah nggak percaya sama yang namanya cinta, setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu jadi percaya gitu bahwa cinta yang nyata itu masih ada gitu untuk kamu. Dan di sini aku juga melihat bahwa hal itu bisa dibilang tuh kayak bisa menjawab dari rasa kekhawatiran kamu selama ini gitu. Karena kayak kekhawatiran kamu adalah kamu takut selalu gagal gitu dalam menjalin hubungan. Dan Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak perasaan lega juga ada gitu. Lega karena apa gitu? Ya karena lega karena kamu sudah mendapatkan seseorang yang benar-benar jauh lebih baik daripada apa yang pernah kamu kenal-kenal sebelumnya. Dan di sini aku melihat gitu bahwa ini tuh kayak bagaikan sebuah angin segar gitu atau hal baru. Hal baru yang dalam artian tuh oke lah gitu. Dalam artian tuh flashback ke belakang kemarin gitu. Aku seperti itu kayak belum bisa menatap masa depan gitu. Dan saat ini gitu setelah dia hadir di dalam hidup kamu gitu, kamu jadi kayak bener-bener ini adalah waktu yang tepat buat aku menyembuhkan rasa luka hati aku gitu. Dan dalam artian itu memikirkan kebahagiaan di masa yang akan datang bersama orang yang saat ini sedang dekat dengan aku, sedang dalam artian itu sedang menjalin hubungan dengan aku. Jadi seperti itu. Terus aku sih di sini melihat bahwa kamu sepertinya menyambut kedatangan dia itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita gitu. Karena apa gitu? Ya ternyata di balik rasa sakit hati yang pernah kamu rasakan sebelum-sebelumnya, ternyata Tuhan masih sayang dan peduli sama kamu. Kamu masih dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa respect sama kamu, bisa mengimbangi kamu gitu, dan benar-benar bisa mengerti gitu arti cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Jadi ini kita clear up terlebih dahulu. Oke. Yes.
Yes, di sini ada kartu Three of Cups. Oke. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia saat ini merindukan kamu? Ya atau tidak? Oke, saya minum sejenak karena dalam artian capek juga gitu ngomong berjam-jam. Dan di sini coba ya saya lihat apakah dia saat ini merindukan kamu. Yes. Ada kartu Three of Wands, ada kartu The Judgment. Dan coba kita lihat di sini juga ada kartu Five of Swords. Apakah dia saat ini merindukanmu? Yes. 1, 2, 3, 4. Berarti kurang 1 karena kita mengambil 5D kartu. Bagus sih dari kartunya, bagus, tapi gimana ya? Lihat saja nanti, oke? Bisa bikin dagdikdukser. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia saat ini merindukanmu? Clarissa sih melihat bahwa sepertinya bisa dibilang saat ini kamu yang merindukan dia. Tetapi sepertinya dia memiliki sebuah argumentasi atau pemikiran lain gitu. Dimana ya mungkin gitu saat ini dia memikirkan orang lain bukan kamu. Sedangkan kamu di sini yang saya lihat gitu kayak kamu bener-bener udah ngerasa bahwa wah gitu, ini orang kenapa ya gitu, kok dalam artian tuh sepertinya lama banget nggak menjalin komunikasi bersama aku, nih orang kenapa ya gitu, kok kayaknya udah lama banget tidak menghubungi aku gitu, aku ini kangen kamu, aku ini rindu sama kamu gitu. Tapi apakah gitu, apa yang saat ini sedang kamu rasakan, kamu juga merasakan hal yang sama gitu. Mungkin di dalam benak kalian atau di dalam pikiran kalian masing-masing tuh ada pemikiran seperti itu. Dan di sini sih aku melihat bahwa orang ini tuh bisa dibilang rasa seneng-seneng dia tuh kayak masih sangat tinggi. Ya memang sih gitu. Orang itu di awal memang kayak bener-bener sosok seseorang yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kepedulian. Rasa respect dia cukup tinggi. Bahkan bisa dibilang gitu, orang ini yang bikin kamu itu kayak merasa kelepek-kelepek sama dia. Tetapi setelah dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia mau, disinilah sisi kebusukan dia tercium gitu. Yang semula kamu benar-benar melihat dan menilai dia adalah sosok seseorang yang benar-benar baik, seseorang yang benar-benar layak untuk dia perjuangkan gitu. Dan setelah kamu benar-benar kayak ngerasa tahu gitu, ya kamu merasa bahwa dia nggak sama, jauh lebih buruk daripada orang yang pernah menyakiti perasaan kamu gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa sepertinya akhir-akhir ini dia cenderung menghindar sama kamu. Bahkan bisa dibilang dia selalu ya bikin alasan yang gak masuk di logik gitu. Dalam artian itu apa sih? Gak masuk di akal gitu. Tetapi kamu sih gitu, karena rasa kesabaran kamu yang masih dalam artian itu lumayan tinggi, lumayan besar gitu. Kamu dalam artian tuh kayak di awal gitu kamu kayak masih percaya gitu sama alasan-alasan dia, tapi semakin kesini gitu entah kenapa gitu, namanya intuisi nggak bisa dibohongi ya gitu, kamu merasa bahwa saat itu kayak adalah gitu pikiran gitu yang kayak kamu sedang dibohongi sama dia. Nggak cuma aku aja yang ada di dalam pikiran kamu, pasti juga ada yang lain gitu. Tapi yang menjadi kelemahan kamu adalah kamu tidak memiliki bukti yang kuat
tidak memiliki bukti yang nyata, sehingga ya apa boleh buat gitu, kamu ya mau nggak mau jadi menerima gitu alasan dari dia. Padahal kamu juga tipikal seseorang yang cukup peka apabila kayak kamu merasa dibohongi, merasa dihianati gitu. Tapi karena kamu tidak memiliki bukti gitu, jadi kayak kamu tidak memiliki kekuatan gitu untuk bisa memberontak atau melawan eh, alasan-alasan dari dia. Jadi seperti itu. Aku sih di sini memang melihat ya bahwa orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh orang yang paling pintar gitu, dalam artian tuh bertutur kata. Artinya apa? Ya seolah-olah apabila orang yang belum pernah melihat dan mengenal dia gitu, pasti jatuhnya ngerasa nyaman, ujung-ujungnya ngerasa sayang, ujung-ujungnya ngerasa bahwa dia adalah seseorang tuh yang baik, nggak kelihat bajingannya. Tapi setelah kamu bener-bener tahu dia, kamu setelah bener-bener mengenal dia, disinilah gitu, kamu mengerti arti kebusukan dari dia ini seperti apa, maksud dan tujuan dia ini kayak apa gitu. Cuman ya memang sih gitu, dalam artian tuh kayak kamu ingin lepas dari dia ini yang kayak masih nggak bisa gitu. Karena apa? Kamu tidak memiliki bukti yang nyata, kamu tidak memiliki bukti yang autentik gitu, sehingga ya kamu merasa bahwa dalam artian apa gitu, tiba-tiba aku putus, tiba-tiba aku pergi gitu, karena kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu gitu. Kamu baru bisa pergi dengan tenang gitu apabila kayak kamu sudah benar-benar melihat kebusukan dia dengan mata kepala kamu sendiri gitu. Dan di sini aku percaya bahwa suatu saat, bahkan dalam waktu dekat itu, Tuhan dalam artian itu kayak masih peduli dan sayang sama kamu gitu. Kamu akan melihat tentang sosok dia sesungguhnya itu seperti apa, tentang niat dia seperti apa, tentang maksud dia kayak apa gitu. Dan akan membuat kamu itu kayak merasa ilfil deh gitu. Kamu nggak akan ngerasa cinta dan sayang lagi sama dia gitu. Karena setelah kamu tahu gitu, ternyata dia lebih buruk daripada iblis gitu. Dan di sini aku merasa bahwa dalam artian tuh rasa penyesalan ada juga di dalam diri kamu. Karena apa gitu, ya kamu kayak seolah-olah itu kayak dalam artian menjalani sebuah hubungan bersama iblis atau orang yang salah gitu, orang yang semula kayak kamu kenal baik tapi ternyata gitu dia siluman gitu. Dan di sini gitu ada juga rasa penyesalan yang ada di dalam diri kamu. Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh bener-bener kayak masih belum bisa gitu fokus sama satu tujuan gitu. Dalam artian orang ini gitu ya, tujuan dia di awal ingin mendapatkan hati kamu, ingin membahagiakan kamu. Tapi setelah dia ada yang lebih gitu, dia lari lagi yang ke sini gitu. Setelah dia ada yang lebih, lari lagi ke sini. Emang dasar otaknya dia doang gitu yang nggak beres. Dalam artian tuh apa ya, dia nggak bisa mencukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan gitu. Dan di sini aku melihat ada energi ungu hitam. Artinya apa gitu? Ya orang ini hanya mencari sebuah kesenangan gitu. Jadi apabila dia berkata tentang sebuah keseriusan gitu, keseriusan dari mana gitu, lalu dia aja belum bisa membuktikan keseriusan sampai detik ini gitu. Terus yang menjadi keseriusan itu apa gitu? Keseriusan kalau misalnya dia ingin mempermainkan perasaan kamu, apakah itu yang dimaksud gitu? Karena di sini saya sampai detik ini tuh kayak bener-bener belum bisa melihat arti keseriusan dari dia gitu. Walaupun sebiji jagung pun gitu, aku belum merasa gitu. Karena apa? Ya orang itu kayak ambisi dia ingin mendapatkan kamu itu kayak cukup besar, tetapi orang itu kayak memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ini yang perlu dikoreksi lagi gitu. Dan Kadisa sih melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak saat ini kamu bener-bener sudah kayak ngerasa lelah gitu, sudah ngerasa lelah terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Dan kamu bener-bener kayak nggak tahu gitu, saya ini harus gimana lagi ya Tuhan gitu. Sampai akhirnya tuh kayak bener-bener ya sudah gitu, daripada aku menderita, daripada aku terpuruk gitu, lebih baik tuh kayak semuanya kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena apa gitu, kamu sudah berusaha menjadi yang paling baik, tapi nyatanya dia nggak pernah gitu menjadi yang terbaik untuk kamu. Dan di sini banyak sih gitu seseorang itu yang bener-bener yang kayak mengatakan sama kamu dalam artian tuh gini, kamu kok kuat sih gitu menjalani hubungan bersama dia gitu, kamu kok kuat gitu bertahan sama dia gitu. Karena kayak nggak semua orang gitu bisa menghadapi seseorang yang seperti dia gitu. Itu hanya orang-orang yang benar-benar memiliki kesabaran yang spesial banget gitu, yang bisa menjalani bersama orang yang bisa dibilang tuh kayak perwatakan dia tuh seperti ini. Dan di sini aku juga melihat gitu bahwa sebenarnya tuh kayak apa ya, dalam artian tuh akhir-akhir ini kamu dengan dia tuh banyak gejolak gitu, banyak gejolak karena alasan yang dia buat nggak logis. Dan gejolak gitu, dia tuh kayak seolah semakin kesini tuh kayak semakin menghindar dari kamu, seolah-olah tuh kayak nggak ingin kamu hubungin lagi, nggak ingin
dalam artian tuh mewujudkan apa yang pernah kalian impi-impikan dulu gitu. Dan di sini tuh yang kayak cenderung kamu yang berharap tapi dianya enggak gitu. Sehingga apa gitu, ya bisa dibilang tuh kayak banyak seseorang tuh yang kayak merasa respect sama kamu, yang merasa itu kayak kamu ini kayak kasihan gitu. Dalam artian tuh kamu sudah berusaha sabar, kamu sudah berusaha legowo gitu, tapi kayak kamu ini mendapatkan orang yang salah banget gitu, yang kayak nggak sebanding dengan kebaikan kamu gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu Two of Wands. Artinya itu apa sih gitu? Clarissa melihat bahwa saat ini gitu, kamu seolah-olah itu kayak menahan beban ini sendirian gitu. Dan seharusnya orang yang benar-benar cinta sama pasangannya, cinta yang apa adanya, dia harus selalu ada dong gitu di saat pasangannya berada di dalam momen apapun. Tetapi untuk saat ini gitu, sepertinya hal itu nggak kamu dapatkan gitu, sehingga kamu merasa bahwa saat ini gitu cukup kamu yang merasa menelan beban ini sendirian gitu, sedangkan dia mau simpelnya aja, mau praktisnya aja, bahkan bisa dibilang dia lari dari kenyataan. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut untuk deck seri yang selanjutnya, oke? Okay? Dan kita lanjut lagi untuk deck kartu yang kedua. Apakah dia saat ini merindukanmu? Wah, di sini dua kartu sudah terbuka. Di sini ada kartu leadership dan di sini juga ada kartu Hello from Heaven. Kita coba lihat. Dan di sini dua kartu ya, ada kartu Page, kemudian ada kartu Healthy Lifestyle. Dan di sini juga ada kartu Victory. Oke. Yes. Di sini Clarissa melihat di sini ada kartu leadership. Artinya tuh apa sih? Ya bisa dibilang tuh kayak posisi kamu saat ini tuh kayak udah tergeserkan sama orang lain gitu. Jadi kayak kamu jangan berpikir bahwa, bisa dibilang tuh kayak saat ini kamu berharap sama dia gitu. Bisa dibilang tuh kayak, oh berarti dia saat ini dia juga memikirkan saya gitu. Justru malah seperti ini justru berbalik gitu, karena bisa dibilang tuh kayak posisi kamu saat ini benar-benar sudah tergantikan sama yang lain. Dan di sini kamu juga sudah merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak hubungan ini udah ngerasa nggak sehat lagi. Karena apa, dianya juga sudah berubah sama kamu, dianya juga semakin lama nggak ada pengorbanan atau itikat baik sama kamu. Ya kamu merasa bahwa ingin sekali gitu kamu mendapatkan sebuah kabar baik dari Tuhan gitu, biar misalnya dia sudah nggak bisa diharapkan lagi gitu ya, biar kamu dengan dia biar bisa dijauhkan gitu, dan kamu digantikan sama seseorang yang jauh lebih bagus daripada dia. Terus Clarissa juga melihat di sini ada kartu Page gitu. Kartu Page itu artinya apa sih gitu? Di sini menggambarkan tentang, artinya itu kayak kamu saat ini jangan berkecil hati gitu. Walaupun dia seperti itu memperlakukan kamu secara tidak bagus, memperlakukan kamu secara tidak baik gitu. Tetapi masih ada gitu seseorang yang benar-benar mau memberikan hati dia gitu untuk kamu secara seutuhnya. Ya apabila kamu saat ini belum merasa mendapatkan seseorang yang seperti itu, ya berarti belum waktunya gitu buat kamu dan dia benar-benar bisa dipersatukan. Jadi percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik gitu daripada apa yang kita perkirakan. Terus di sini juga ada kartu healthy lifestyle gitu. Kartu healthy lifestyle ini artinya apa sih gitu? Di sini Clarissa melihat ya bahwa di sini tuh yang kayak dia inginkan adalah biar, intinya tuh gini loh. Sebenarnya keinginan dia terbesarnya adalah bahwa entah kenapa ya, apabila orang ini udah ngerasa bosen gitu, udah merasa dalam artian tuh kayak bisa dibilang tuh kayak kamu sebagai cadangan gitu, dia bakalan balik lagi sama kamu apabila dia udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek terhadap rasa petualangan dia gitu. Dan di sini kamu juga berpikir gitu bahwa namanya hati juga nggak bisa digunakan sebagai ajang percobaan, sebagai ajang untuk, dalam artian tuh untuk digunakan sebagai cadangan gitu. Karena bisa dibilang ya kamu saat ini sudah terlanjur berharap sama dia, tapi nyatanya yang kamu dapatkan justru rasa sakit hati, bukan malah kebahagiaan. Sehingga di sini yang saya lihat ya, di sini ada kartu victory. Artinya tuh apa sih? Orang yang benar-benar bisa memenangkan gitu. Memenangkan adalah seseorang yang benar-benar bisa memberikan semua hati dia, semua ketulusan dia sama kamu. Itu artinya tuh
seseorang tersebut bisa memenangkan hati kamu, bisa dikatakan tuh goals gitu. Tapi apabila orang ini hanya mempermainkan gitu dan memperlakukan kamu secara tidak baik gitu, ya berarti bisa dibilang ini bukan kemenangan yang sesungguhnya, tetapi sebuah kehancuran gitu. Dan di sini saran dari Clarissa sih lebih baik ya kamu cari seseorang yang lebih pasti gitu, yang lebih pas, yang lebih pasti tulus sayang sama kamu, lebih tulus mencintai kamu gitu. Karena kamu sudah tahu sendiri bahwa hati bukanlah sebagai ajang permainan dan ajang uji coba-coba. Lebih baik carilah seseorang yang benar-benar pasti sayang kamu, pasti mencintai kamu. Terus di sini kita lanjut lagi. Apakah dia saat ini merindukan kamu? Oke. Di sini 2 kartu ya sudah terbuka. Ada kartu Ace of Cup, ada kartu Two of Cup. Kemudian di sini juga ada kartu The Hangman gitu. Ada kartu Eight of Wands. Yes. Di sini Clarissa melihat bahwa Ace of Cup gitu. Ace of Cup tuh artinya rasa emosi, kekecewaan yang ada di dalam diri kamu gitu. Sebenarnya tuh kayak sudah tidak terbendung lagi. Artinya apa gitu? Ya sepertinya tuh kayak kamu ingin meluapkan tentang kekecewaan kamu ini sama dia. Tetapi apa dayanya kamu gitu. Justru kayak orang ini malah menghindar dari kenyataan lah, kamu bisa mengadu sama siapa gitu. Jadi ya sudah gitu, akhirnya tuh kayak kamu bener-bener dalam artian tuh kayak semuanya terserah sama Tuhan aja gitu. Mau Tuhan mempersatukan kamu kembali bersama dia gitu, asalkan dia berubah nggak apa-apa gitu. Apabila Tuhan mau menjauhkan kamu dan dia gitu, nggak masalah gitu. Dalam artian tuh pasti kamu kedepannya bakal menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Dan di sini percaya gitu, kamu adalah orang baik, pasti sama Tuhan akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Terus di sini juga ada kartu Hangman, artinya bahwa sebenarnya kamu cuma ingin satu sih gitu, mendapatkan sebuah kepastian aja dari dia. Kepastian dari apa? Ya misalnya pastikan gitu kalau misalnya kamu mencintai saya, ya udah kamu harus bisa menunjukkan tentang sisi perubahan kamu. Tapi apabila kamu sudah tidak pasti mengharapkan saya, lebih baik tinggalkan gitu dengan cara yang baik-baik daripada kamu harus terkotang-katung gitu, terkotang-katung dalam situasi yang ketidakjelasan seperti ini gitu. Lebih baik ya kamu pergi aja gitu daripada berharap sama orang yang nggak bisa diharapkan. Terus di sini juga ada kartu Eight of Wands gitu. Artinya itu apa sih? Ya sebenarnya di dalam diri kamu ini kayak sebenarnya sudah ada ya rencana untuk apa yang kamu lakukan selanjutnya gitu. Apabila memang orang ini kayak sudah tidak bisa dipertahankan gitu. Mungkin kamu bisa memfokuskan sama karir kamu, mungkin kamu akan fokus ingin menghealing diri kamu terlebih dahulu, dan kamu kayak masih belum benar-benar merasa siap gitu untuk membuka hati bersama orang yang baru gitu. Karena apa? Ya cukup berat saat ini yang kamu rasakan gitu. Kamu belum siap untuk merasa sakit hati yang kedua kalinya. Terus di sini juga ada kartu King of Swords, artinya apa? Menggambarkan tentang sebenarnya tuh gini. Asalkan kamu mau bersabar, lebih selektif dan hati-hati dalam memilih, saya yakin pasti kedepannya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.